Keesokan harinya, saat Zeva masih tertidur lelap di kamar, Leon sudah selesai mandi dan keluar dari kamar. "Kamu sudah mau ke kantor?" tanya Bu Ranti yang baru saja menuruni tangga dan melihat sang putra hendak keluar dari pintu utama. "Aku mau ke apartemen Bara sebentar, Ma." Tanpa buang waktu lagi Leon segera bergegas keluar dari rumah. Setelah memikirkan hal tersebut sepanjang malam, akhirnya dia sadar bahwa semua yang diucapkan Zeva itu benar adanya. Terlihat Bu Ranti yang tidak mengetahui masalah yang terjadi hanya memandangi kepergian sang putra dengan raut wajah bingung. Tanpa menunggu sang sopir datang, Leon menyusuri jalanan kota menggunakan mobil Ferrari miliknya dengan kecepatan tinggi. Hingga tidak butuh waktu lama untuk dirinya sampai di depan gedung apartemen tempat Bara tinggal. Langkah demi langkah ia tapaki hingga akhirnya sampai di salah satu unit apartemen. Beberapa kali ia mencoba memencet bel namun pintu itu tidak terbuka juga. Akhirnya dia berinisiatif memasukkan kode pintu, dan tidak disangka satu kali percobaan pintu itu sudah terbuka. Cek, kenapa dia memasang kode pintu dengan tanggal lahir Lily? Tak ingin terus bergelut dengan pikirannya sendiri, Leon segera bergegas masuk ke dalam unit apartemen yang nampak begitu gelap karena tidak ada satupun lampu yang menyala. Leon segera menghidupkan lampu lalu kembali melanjutkan langkahnya menuju kamar. Rasa panik seketika ia rasakan saat melihat kamar itu pun kosong. Ia membuka lemari dan tidak menemukan helai pakaian pun di sana. Ah sial, ternyata firasatku pagi ini benar. Sudah kuduga dia akan kabur begitu saja. Sebelum mengakui semua kesalahannya di masa lalu kepada Leon, Bara memang sudah membeli tiket pesawat karena ia tahu pada akhirnya ia harus meninggalkan kota tersebut demi kebaikan bersama. Di depan pintu keberangkatan Bara duduk sambil tertunduk. Sesekali dirinya nampak tersenyum saat memandangi foto di layar ponselnya yang memperlihatkan keakrabannya dengan keluarga Leon, terutama kepada pasien kecilnya Leonie. "Maafkan Uncel Bear ya Lily, karena tidak bisa pamit. Suatu saat kita akan bertemu lagi," ucap Bara dengan mata berkaca-kaca saat melihat foto menggemaskan Lily. Setelah beberapa saat suara announcement akhirnya terdengar. Pengumuman itu memberitahukan bahwa pesawat yang ditumpangi Bara akan segera terbang. Tanpa pikir panjang Bara segera meraih tasnya lalu melangkah menuju pintu keberangkatan bersama para penumpang lain. "Hei bedebah!" Suara lantang yang terdengar begitu bising menggema hingga ke sekeliling tempat itu. Bara segera berbalik saat mendengar suara itu tidak asing. Kedua kelopak matanya terbuka sempurna saat melihat Leon melangkah cepat ke arahnya dengan pakaian santai dan juga jaket jeans kesayangannya. Melihat dari sorot mata dan mimik wajah Leon membuat Bara berpikir sepertinya ia akan mendapatkan pukulan dari Leon. Ketika Leon semakin dekat ia pun perlahan mundur dan mencoba untuk kabur. Namun sayang gerakannya tidak terlalu cepat hingga membuat Leon lebih dulu meraih pergelangan tangannya. "Leon, lepaskan aku mohon jangan hajar aku di sini." Bukannya melepaskan, Leon malah mencengkram pergelangan tangan Bara semakin erat. "Apa kau pikir bisa kabur semudah itu? Cek, apa seperti ini cara kamu meninggalkan seorang sahabat sebaik aku, hah?" Perhatian semua orang yang ada di tempat itu tertuju kepada Leon dan Bara. Tentu saja mereka bingung sebenarnya apa yang terjadi dengan kedua pria itu. Bara yang tadi memejamkan matanya kini perlahan kembali menatap Leon dengan raut wajah bingung. "Maksudnya, ikut aku pulang? Kamu harus kembali bekerja di rumah sakit seperti biasa. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi." Tanpa menunggu persetujuan, Leon segera menyeret sang sahabat pergi dari tempat itu. Leon, kau mabuk? Hah? Biarkan aku pergi. Diam bedebah." Leon terus menarik tangan Bara hingga menjauh dari tempat itu. Sesampainya di halaman bandara, Bara menarik paksa pergelangan tangannya dari genggaman Leon. Ia masih tidak menyangka jika sahabatnya itu akan datang hanya untuk melarangnya pergi.
Jangan hentikan aku. Memaafkan kesalahan yang telah aku lakukan. Kau bukan pria sebaik itu. Dengan malas Leon kembali berbalik, menatap Bara yang berdiri di sana dengan perasaan yang campur aduk. Eis, apa bisa kau biasa saja? Jangan mendramatisir keadaan. Bagaimana bisa aku bersikap biasa saja? Bara kembali tertunduk lemah dengan suara isakan yang terdengar lirih. Aku sudah mengkhianatimu. Selama bertahun-tahun, aku bersikap seolah tak tahu apa-apa, padahal aku sangat bersalah. Setidaknya kau harus menghajarku. Helaan napas Leon terdengar lirih. Ia mendekati Bara sambil berkacak pinggang. Sekarang jarak mereka hanya beberapa sentimeter saja. Leon mengerahkan tangannya menghantam perut Bara dengan kepalan tangan kanannya. Aak, keluh Bara sambil membungkuk saat merasakan nyeri di bagian perutnya. Aku sudah selesai membalas kemarahanku padamu, satu pukulan saja cukup. Apa yang kau harap dariku? Hah? Kau ingin aku membencimu? Aku sudah berusaha melakukannya tapi aku tidak bisa. Zeva benar, setiap pendosa pun berhak mempunyai masa depan, dan aku berharap kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang aku tanya, kau masih mencintai Flora? Dengan lemas Bara menggelengkan kepalanya. Bagus, masih banyak wanita baik di dunia ini. Jangan mau dibutakan cinta, dia bahkan tak pernah mencintaimu tapi kau menghancurkan hidupmu demi dirinya. Bodoh, kau seorang dokter berbakat, kau berhasil menyembuhkan Lily dan ratusan pasien lain, tapi anehnya kau tak bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Aku memang sangat marah dan kecewa tapi aku tidak akan membiarkanmu hancur untuk kedua kalinya, jadi kembalilah, kau bukan orang asing tapi kau adalah bagian dari keluarga Horowitz, jelas Leon panjang lebar. Ia seolah meluapkan semua yang ia rasakan sejak kemarin. Sekujur tubuh Bara terasa bergetar saat mendengar ungkapan Leon. Ia tidak tahu harus mengatakan apa lagi, selama ini ia pikir Leon tidak lebih dari seorang pria keras kepala, egois dan acuh. Namun nyatanya, di antara semua orang yang ia kenal, Leon adalah satu-satunya orang yang begitu tulus, bahkan setelah mengetahui keburukannya. Leon. Bara merentangkan kedua tangannya, lalu memeluk Leon dengan erat. Ya, tepat di halaman bandara, ia memeluk sahabatnya itu seperti anak kecil yang baru saja bertemu ibunya. Hei Barbara, lepaskan aku, apa kau tidak malu? Orang yang melihat bisa salah paham. Leon terlihat begitu panik saat Bara memeluknya dengan erat dengan tempat umum. Aku tidak peduli. Terima kasih karena sudah memberikan aku kesempatan. Aku berjanji akan membalas budi dengan cara apapun. Suatu hari nanti, aku tidak akan melupakan kebaikanmu hari ini, ucap Bara seraya terus mengeratkan pelukannya di pinggang Leon. Leon terus berusaha melepaskan diri namun sayangnya Bara tak kunjung melepaskan pelukannya. Dokter spesialis jantung yang biasanya terkenal berkarisma, kini tak lebih dari seorang bayi yang menangis di pelukan ibunya. Hari ini tepat 1 minggu setelah rencana yang berakhir gagal lagi dan lagi. Flora menghembus asap putih dari mulutnya terbang ke udara. Setelah beberapa saat ia mematikan R** yang sudah habis terbakar. Dari kejauhan ia memandangi Bara yang baru saja memarkirkan mobilnya di basement apartemen. Bara. Langkah Bara terhenti saat mendengar suara seseorang yang begitu tidak asing, memanggil namanya. Perlahan ia berbalik, memandangi Flora yang sedang melangkah mendekatinya. Akhirnya aku menemukanmu, akhir-akhir ini kau berusaha menghindariku, kan? Bara mendelik dengan seringai tipis. Semuanya sekarang sudah selesai. Jangan mengharapkan apapun dariku lagi, aku sudah mengatakan yang sejujurnya kepada Leon. Terima kasih, karena ancamanmu sekarang aku sudah melepaskan beban yang aku pendam selama ini. Jangan mengharapkan Leon lagi, percuma. Flora mengusap wajahnya dengan kasar. Sial.
Ia menendangkan kaki kanannya ke dara karena merasa frustasi. Kenapa semua orang berpihak kepadanya, bahkan kau? Iya, kenapa? Cukup sekali aku membuat kebodohan dengan memihak wanita sepertimu. Kamu dulu merengek kepadaku agar bisa lepas dari Leon dan sekarang kamu memintaku untuk membawa Leon kembali ke pangkuanmu. Are you crazy? Flora mencengkram erat kedua tangannya sambil menatap Bara dengan kesal. Aku pikir kamu adalah sahabat terbaikku, ternyata kau tidak lebih dari pria munafik. Aku kecewa kepadamu, aku akan pergi sekarang. Aku tidak mau bertemu kamu lagi, aku membencimu, Bara. Bara menyunggingkan senyumnya, tanpa kata ia berbalik melangkah menjauh dari Flora. Sekarang rasanya bertatap muka dengan wanita itu bagai buang-buang waktu baginya. Ya, sekarang Bara tidak akan goyah lagi hanya karena perasaan di masa lalu. Ia tahu hidupnya akan lebih baik setelah melepaskan cinta pertama yang bahkan tak pernah menghargai ketulusannya. Tadinya Flora berpikir dengan meluapkan amarahnya, Bara akan membujuk dan menenangkannya, namun ternyata untuk kesekian kali ia malah diacuhkan. Bara, kenapa kamu tega mengacuhkan aku seperti ini? Bara menghentikan langkahnya, ia kembali berbalik, memandangi Flora dari jarak beberapa meter. Tadi katanya kau membenciku dan kau tidak ingin bertemu denganku lagi. Ya sudah sana, pulang. Oke, aku akan benar-benar pulang. Seru Flora dengan kesal. Bara tersenyum tipis sambil mengangkat sebelah tangannya, tinggi ke atas. Oke, hati-hati di jalan. Sekarang rumah singgah yang kau jadikan tempat pelampiasan sudah tutup. Baik, kutu beras. Flora terperangah tak percaya saat dengan santainya Bara mengatainya kutu beras. Bara, kau. Seolah tak mendengar, Bara kembali melanjutkan langkahnya keluar dari basement apartemen itu. Beberapa bulan lalu, saat mendengar Flora kembali, ia pikir akan sulit baginya mengontrol perasaannya. Namun ternyata ia salah, sekarang hatinya jauh lebih baik. Beban akan kesalahan di masa lalu sudah dirinya lepaskan. Ia sudah siap untuk membuka hati, mencari wanita yang ia cintai dan juga mencintainya. Di tempat berbeda, Leon yang baru saja pulang kerja melangkah cepat memasuki pintu utama kediaman mewahnya. Ia nampak begitu sumringah karena siang tadi dia mendapatkan notifikasi pengeluaran uang dari kartu ATM yang ia berikan kepada Zeva. Jumlah yang dikeluarkan oleh sang istri pun cukup banyak, tidak seperti biasanya. Hal itu membuat Leon menjadi gembira, karena akhirnya Zeva menikmati hasil kerja kerasnya. Dedi. Lily yang sejak tadi duduk di sofa ruang keluarga segera berdiri berhambur memeluk sang Dedi. Wah, sepertinya Lily dan Mommy abis belanja ya? Tanya Leon sambil melirik ke arah Zeva yang sedang duduk di sofa. Iya, Dedi. Tadi Oma kan pergi jadi Mommy mengajak Lily belanja mainan dan gaun untuk pertunjukan balet, ucap Lily dengan sangat antusias. Oh iya. Mana Dedi mau lihat? Leon menuntun sang putri agar ikut duduk di sofa bersama dengan Zeva. Leon menoleh menatap Zeva yang sejak tadi diam saja. Sepertinya kamu dan Lily bersenang-senang tanpaku. Dengan ragu-ragu Zeva mencoba untuk tersenyum padahal dia sangat takut karena hari ini pengeluarannya cukup besar. Maaf ya, aku tidak hilaf. Tiba-tiba pas aku cek, pengeluarannya sudah sampai 120 juta lebih. Leon berdecak tak percaya saat melihat sang istri tertunduk menyesali semua uang yang dibelanjakan hari ini. Kenapa harus minta maaf? Justru aku senang karena kamu menggunakan kartu itu. Kamu boleh berbelanja apapun dalam jumlah berapapun karena memang aku bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan kamu juga. Perlahan Zeva kembali menatap Leon. Benar tidak apa-apa. Ih Mommy jangan sedih. Tuh Dedi sudah bilang tadi, sahut Lily lalu kembali fokus membuka semua barang belanjaannya dari dalam paper bag. Tuh dengar kata anak kita. Leon mendekat, merangkul Zeva dengan mesra.
Sekarang tunjukkan padaku, apa saja yang kamu beli. Aku jadi penasaran. Akhirnya Zeva bisa kembali tersenyum. Dengan antusias ia mengangkat beberapa paperback ke atas meja. Aku membeli sepatu baru untuk kamu, tas keluaran terbaru untuk Mama, gaun untuk Lily, beberapa kemeja untuk Cindy, jam tangan untuk Pak Supir, biar tidak telat masuk lagi dan... Zeva mengeluarkan sebuah tas pria dari dalam paperback. Ini untuk Dokter Bara. Sebagai bentuk terima kasih karena dia akhirnya memilih kembali bersama kita. Leon mengerjap bingung sambil melihat satu persatu barang belanjaan sang istri. Ia merasa ada yang mengganjal dari sekian banyak barang-barang di hadapannya. Sayang. Kamu hanya beli ini. Iya kenapa? Maaf aku memang membeli barang-barang branded karena aku tahu Mama dan yang lainnya patut diberikan barang yang bagus, ungkap Zeva yang mulai tak enak hati saat melihat ekspresi wajah sang suami. Kamu marah? Leon menggelengkan kepalanya sebentar. Tidak, hanya saja. Untuk kamu mana? Dari sekian banyaknya yang kamu beli, barang untuk kamu, istriku tercinta. Mana di mana? Dengan ragu-ragu Zeva menunjuk ke atas meja. Itu, tadi aku beli minuman boba saat di mall. Astaga Zeva. Leon mengusap wajahnya dengan kasar. Tadinya ia sudah senang karena sang istri menggunakan uangnya hingga ratusan jutaan, namun ternyata istrinya itu tidak membeli satupun barang untuk dirinya sendiri. Zeva hanya membeli segelas minuman boba yang harganya bahkan tidak sampai 50 ribuan. Sepertinya Mommy salah lagi, ucap Lily saat melihat dedinya bersandar lemas di sofa. Aku lupa, maaf, lirik Zeva sambil menatap sang suami. Kita kenapa kesini? Tanya Zeva sesaat setelah mobil yang dikendarai suaminya sampai di depan sebuah butik ternama di pusat kota. Dengan santai Leon menoleh menatap sang istri yang terlihat sangat penasaran sejak tadi. Sudah berbulan-bulan kamu hidup sebagai istri seorang Leonard Horowitz, tapi kamu belum juga menguasai bagaimana hidup sebagai seorang nyonya. Jadi sekarang aku akan mengajarkan kamu cara menggunakan uangku dengan bijak. Tiba-tiba kepala Zeva terasa pening saat mendengar penuturan sang suami. Ia pikir semuanya sudah selesai, namun ternyata kali ini Leon tidak membiarkannya lolos begitu saja. Astaga ini masih sambungan masalah tadi sore. Kamu tidak perlu mengajari aku cara menggunakan uang dengan bijak karena sebelum menikah dengan kamu pun aku sudah mengelola pengeluaran pribadiku sesuai dengan yang aku butuhkan. Leon menggeleng sambil berpangku tangan. Now, sepertinya kamu salah tanggap dengan arti kata bijak yang aku maksud. Kamu belum memenuhi standarisasi dalam hal pengeluaran uang. Kamu pikir dengan membeli segelas boba itu berarti kamu sudah memanjakan dirimu. Haha, tanpa sadar kau melukai harga diriku. Masa istri seorang Leonard ke mall cuma beli segelas minuman, sementara yang lain kamu belikan barang mewah. Lagi-lagi Zeva berhasil dibuat terperangah mendengar penjelasan sang suami. Tidak ia pungkiri selama saling mengenal dan jatuh cinta mereka mempunyai banyak kesamaan dan kecocokan, namun di sisi lain, ada kalanya pemikiran mereka tak sejalan. Zeva terlihat ingin kembali membantah namun mulutnya terasa kaku. Ia yang tak terbiasa dengan kehidupan mewah tentu saja bingung kenapa pria seperti Leon malah senang jika dirinya menghabiskan uang dengan sesuatu yang menurut Zeva pribadi tidaklah penting untuk dirinya. Melihat sang istri mulai lengah membuat Leon segera menggerakkan tangannya menggenggam tangan Zeva. Ayo kita masuk sekarang. Lihat caraku berbelanja dan praktekkan besok dan seterusnya. Zeva hanya bisa pasrah saat Leon menarik tangannya masuk ke dalam butik mewah tersebut. Sesampainya di dalam, para pegawai toko nampak menyambut mereka dengan begitu ramah karena memang tempat itu sudah menjadi butik langganan Bu Ranti. Selamat datang Tuan Leon dan... Salah seorang pegawai toko nampak bingung melihat Zeva yang saat ini berdiri di samping Leon.
Ya, Leon memang belum mengumumkan pernikahannya secara resmi. Hanya beberapa kolega bisnis dan para pegawai perusahaan yang mengetahui bahwa dirinya telah menikah lagi. Ah dia. Leon melepaskan genggaman tangannya lalu merangkul Zeva dengan mesra. Zeva Karenina, dia adalah istri saya. Mulai sekarang dia akan sering ke sini.